banyak persiapan yang harus kita persiapkan. Tapi kalau kita menembus Sang tanpa batas, itu semua harus dihilangkan. Semuanya justru harus dihilangkan tanpa apapun. Bahkan siapa kita pun tidak ada. Yang ada hanya Sang tanpa batas itu. Maka terjadilah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di layar Roso menembus tanpa batas. Siapa yang tanpa batas? Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, the oneness itu sendiri. Apapun namanya, itu hanya sebuah nama. Hakikatnya tanpa batas. Apapun bisa, hanya dengan saja. Wujudkan, hadirkan Tuhan di sini. Sang tanpa batas itu sendiri. Maka apapun akan terjadi. Apapun mau panjenengan, apapun yang ada dalam angan-angan panjenengan akan mewujud, terjadi, kun fayakun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun jumeneng tan kena ginungging Arya pamot. Oke teman-teman, kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi mengenal Sang tanpa batas. Kalau di layar Roso ini menembus tanpa batas. Siapa yang tanpa batas? Disebutkan yaitu tadi di salah satu kitab Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sebuah nama. Jadi hanya sebuah nama. Siapa yang memiliki nama itu? Nah, ini alamatnya. Ya Rahman Rahim, yang welas asih. Hanya sebuah nama. Siapa yang memiliki sama nama? Siapa sing ngecat Lombok? Nama. Gaya bahasa sederhana kan. Kalau orang di Jawa, orang di desa itu kayak bahasa sederhana, tapi ini maknanya luar biasa. Siapa yang ngecat Lombok? Iya nak ngecat. Cete piye lah. Siapa yang ngecat Lombok? Yang selama ini orang-orang membuat jarak. Ini yang baik. Ini yang baik. Agama ini yang baik. Ini yang buat kita semakin berantakan. Bahkan di Islam pun disebutkan anak buah kuku pecah menjadi berapa? 72 atau berapa itu. Siapa yang baik? Siapa yang benar? Cuma satu. Itu gambaran gitu. Siapa yang berkata itu? Rasulullah. Nah sama. Lah ini orang-orang banyak memecah-mecahkan. Hari ini rame di dunia per tiktokan atau dunia medsos. Biasanya sang tokoh ini anak muda-muda sudah pintar. Antara yang baset nih, yang selama ini kita lihat biasanya di Kristen sama di Islam itu banyak orang yang sama-sama mengagungkan, sehingga salah kaprah. Semuanya mengklaim dirinya yang terbaik. Ini yang aksinya mengerdilkan, justru ya tidak di situ. Justru ini ya menurut saya, tapi boleh ya pendapat. Justru ini menunjukkan betapa bodohnya kita ini. Sawangan pinter dengan ahlinya, kilo sing apik, kilo sing bener. Semuanya sama nggih, kabeh yang mesti inilah yang terbaik. Ini yang terbaik. Yang terbaik maksudnya apa? Ya semuanya baik, semuanya. Bahkan kita menyaksikan kesaksian hanya Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Saya menyaksikan Muhammad itu siapa? Muhammad. Nah, ada Muhammad itu syariate bergerak ya Nabi Muhammad itu. Kalau di Islam, kalau di Kristen syariate, nah itu
Nabi Isa. Mereka menyebutkan Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, ada itu kan semua penyebutan nih, penyebutan bisa karpe mau nyebut ayo. Ya kenapa tuntunannya ke sana? Karena Tuhan memberikan itu tadi. Kenapa disebut ya? Mau kayaknya bapak ya, siapa bapak kan gitu. Sehingga orang-orang banyak menyebut seperti itu. Nah, sementara Tuhan itu tan keno kinoyo opo gak bisa. Min haisulayat. Gak kena loh. Gak bisa di logika. Orang-orang logika, melogika ini sih marai geger, membuat kita pecah belah. Dan Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika sudah macam-macam tapi satu bineka yang luar biasa. Pancasila ini hebat, dahsyat, luar biasa dengan 5 silanya. Kalau di kejawen di Jawa itu sudah termasuk sedul papat 5 pancal. Ada nih sama. Bahkan Nabi kita Muhammad Rasulullah pun ada 4 sahabatnya. 1 Rasul, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada nih, ada 4 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Malaikat pun ada 4. Jibril, Mikail, Israfil. Aslinya awal ke asli itu sebutan nama belanja munue. Nah, ini orang-orang kadang semuanya siapa yang mengendalikan? Tuhan itu sendiri, the oneness, sang tanpa batas itu sendiri. Dan kita mengkotak-kotakkan. Padahal kalau kita mau bawa semuanya di sana seperti yang kita saksikan, ya semuanya selesai. Hanya yang tanpa batas itu yang bisa menyelesaikan semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang mengartikannya kadang sepotong-sepotong keliru pisan. Sesuai dengan kepentingannya. Sesuai dengan kepentingannya, bahkan namanya Nabi dicantumkan, disematkan. Aku lo putune Nabi. Untuk semua orang-orang bisa patuh kepada kita. Ini sudah jelas ya. Karena hanya sang yang tanpa batas itu yang bisa menolong kita. Dan itu sudah tersistem di sini. Ditempelkan di sini sehingga kita bisa menjadi sakti, bisa menjadi dahsyat. Hanya sang tanpa batas itu sendiri. Nah, ini ada fenomena, ada 2 antara jalan kanan dan ke kiri. Ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau kita otak kanan ya us logika, otak kiri us gak mas selesai. Sama. Ada lagi yang mengatakan akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan kena. Itu kata-kata kita harus bisa mengemasnya menjadi yang tidak berpecah belah gimana caranya. Jadi jangan letterleknya. Nah, banyak orang membuat tafsir iki artinya ini, penjabaran ini. Nah, ini kita lebih percaya kepada penafsirannya itu. Hasilnya letterlek hanya sang tanpa batas itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Hanya sang tanpa batas itu. Kalau sudah selesai, polen kayak ini, mudah hidup ini. Hanya mengupas itu saja, gak cukup. Laut sebagai tintanya, sang tanpa batas. Dan hari ini yang fenomena sekarang masih ada simbol-simbol itu nih. Simbol-simbol kekuatan. Kalau kejawen ini ada di sana penunggunya. Laut Selatan.
Ada lagi yang menguasai laut, apa itu? Mbah Khidir. Ada lagi banyak wali-wali yang banyak, bahkan sekarang misalnya pernah informasi seorang spiritual pernah diantar kita didampingi. Siapa dia? Dia ada daya dan gak kena dipikir fenomena. Nah, sama seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya, ada jalan akhirat, ada ke dunia. Jadi kalau di sebuah itu kita mengejar akhiratnya, dunianya sebenarnya apa? Sebenarnya kita hanya sang tanpa batas saja itu. Kalau kita bisa mendekat ke sana, menembus sang tanpa batas itu, maka selesai apapun. Apalagi di dunia ini kecil. Siapa yang tanpa batas? Yang tan kena kinaya apa itu? Tanpa batas. Mudah nih, fenomena nih, caranya lain. Menembus sang tanpa batas sama menembus dunia, sama menembus, jadi lain. Kalau kita menembus dunia ini, misalnya kita mau ini dari Jombang ke Surabaya, katakanlah menembus di sana sesuatu pekerjaan atau apapun yang mau kita tembus. Nah, ada perjalanan, kita harus sangu duit untuk berjalan ke sana, naik bis atau naik kendaraan atau apapun. Kita harus menyiapkan handphone, menyiapkan apa untuk administrasi. Kalau di kepolisian dan lain-lain ada SKCK dan lain-lain, semuanya. Bahkan untuk menjadi aparat kita harus bla bla bla. Banyak persiapan yang harus kita persiapkan. Tapi kalau kita menembus sang tanpa batas, itu semua harus dihilangkan. Semuanya justru harus dihilangkan tanpa apapun. Bahkan siapa kita pun tidak ada. Yang ada hanya sang tanpa batas itu. Maka terjadilah. Selama ini tidak seperti itu. Dan kita belajar. Kan banyak nih orang-orang akhiratnya kita ke sana, duniane ya kena. Tapi sampai yang dimaksud seperti apa? Kita kadang-kadang nggak jelas. Tapi wis ngawur, wis bla 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 bla. Hanya sang tanpa batas itu sendiri. Beda nggih? Menembus sang tanpa batas. Dan semuanya itu akan berbalik kepada kita. Nah, ini seperti ini. Nah, tindakan ini apapun ini akan berbalik, memantul ke sini, memantul ke layarnya. Ini rasanya ini berarti kita sebagai manusia, kita punya rasa. Apapun yang kita rasakan, nah, ini berbalik. Yang kita rasakan, sebagai contoh kecil, misalnya kita memberi, kita bersedekah, tapi kita kepingin balik akeh. Nah itu kita rasakan betul pasti akeh. Kalau hari Jumat dapat 70 kalau lipat dikali. Nah, Jumat aja sedekah lah. Ini kecil. Yang kita rasakan itu auranya drop, bukan besar. Justru yang besar ya yang kecil-kecil. Ada satu orang yang misalnya tidak bisa makan, kalau tidak makan orang ini bisa tewas, atau kita beri sesuap nasi, bahkan setetes air yang bisa menyelamatkan orang ini. Tidak harus nunggu Jumat, maka akan terjadilah keajaiban. Bahkan ada satu contoh kenapa itu ada orang yang memberi minum anjing yang mau meninggal dunia saja, diberi minum. Justru ini orang ini yang sebelumnya adalah seorang yang nakal, perempuan yang nakal, ini justru berbalik, bisa menghapus dosa-dosanya dan masuk surga. Itu kan cerita nggih. Aslinya apa?
Aslinya justru hal kecil ini yang luar biasa ini yang bisa merubah semuanya. Ini aja di sini, tanpa batas itu sendiri. Bukan karena apa-apa, tapi ini kata tulungi kita, itu saja. Jadi banyak hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan, tapi justru itu yang menyelamatkan kita. Selama ini kita hitung itu kan pakai logika, walaupun tidak, tapi kita hitungnya pakai logika. Jadi mulai kemrengseng goreng-goreng. Assalamualaikum. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.